Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini atau tepatnya sore ini kita masih bisa berkumpul di kelas Zoom untuk mata kuliah Masail Fiqhiyah. Tema kali ini adalah hukum menggugurkan kandungan dalam pandangan Islam. Tayyib. Tema ini menurut saya sangat penting sekali ya, terutama bagi orang-orang yang sudah dewasa, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah tentu saja mereka insya Allah akan mendapatkan keturunan dan akan melalui proses kehamilan. Nah, di dalam proses kehamilan ini kan kadang tidak berjalan mulus sesuai harapan. Ada kendala misalkan dari segi kesehatan, baik kesehatan ibu maupun kesehatan janin. Sehingga dokter misalkan memutuskan ada perlu tindakan yang harus diambil untuk keselamatan ibu. Apa yang disebut dengan menggugurkan kandungan. Itu bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, masalah ini pun sangat penting. Karena di zaman sekarang ini, di zaman modern katanya, di zaman milenial hari ini, di zaman 4.0, di mana kehidupan remaja putra putri hari ini sebagiannya, terutama yang non pesantren atau non PAI, itu kan banyak di antara mereka waliyadzubillah dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, atau yang bahasa umumnya secara spesifik barangkali mereka mengatakan pacaran. Banyak di antara mereka yang kebablasan, sehingga mereka melakukan hubungan suami istri yang jelas-jelas merupakan perbuatan haram. Ini disebutkan Al-Quran az-zina, yang hukumannya itu sangat berat sekali. Ima dirajam ataupun dijilid. Nah, hukuman itu bagi sebagian remaja mungkin mereka tidak tahu karena memang tidak pernah mengaji, gitu dah. Nah, satu dosa berzina. Yang kedua, ketika mereka para wanitanya hamil, di sini juga akan terjadi problem yang baru. Dari segi ilmu kedokteran, seorang wanita yang hamil bisa digugurkan kandungannya. Nah, ini menggugurkan kandungan bagi anak remaja, bagi ya mahasiswa atau siapapun itu, ataupun mungkin saja orang dewasa yang belum menikah, melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kemudian mereka hamil, maka mereka ketakutan. Takut malu dan celaan dari masyarakat.
Karena bagaimanapun juga mereka hidup di kawasan timur atau Indonesia kan disebut dengan negara timur dengan ketimuran adat agamanya sangat kuat. Mereka bagaimanapun juga malu takut anaknya lahir nanti dikatakan sebagai anak haram, anak yang tidak punya ayah. Itulah. Sehingga mereka, nah orang-orang yang melakukan perbuatan di luar nikah ini menjadikan perbuatan pengguguran kandungan atau yang dalam bahasa Arab disebut isqatul janin dijadikan sebagai solusi, untuk menghilangkan malu di masyarakat. Jadi mereka ketika hamil mereka langsung datang ke dokter. Biasanya dokternya memang dokter yang nakal juga, karena eh, Anda juga bisa cek nanti bagaimana menurut kompilasi hukum Islam mengenai menggugurkan kandungan sama tidak boleh. Jadi mereka datang ke dokter kandungan atau ke bidan yang nakal untuk mendapatkan layanan tindakan menggugurkan kandungan. Dan ini pun tidak berjalan mulus. Ada sebagian di antara mereka yang sampai wafat, sampai meninggal. Misalkan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang katanya mereka berpacaran, mereka berdua sepakat datang ke dokter untuk melakukan tindakan aborsi. Sehingga diketahui di antara mereka para wanita tersebut atau para remaja itu ada yang meninggal. Dan sempat heboh mengenai hal ini sebenarnya. Kita juga pernah mendengar yang terakhir, ada seorang mahasiswi. Kalau nggak salah, Anda bisa cek nanti di internet, di daerah Jawa. Jawanya, walau alam saya Jawa Tengah apa Jawa Timur ya. Yang mahasiswi itu, kalau lihat di fotonya sih, subhanallah, dia pakai jilbab rapi banget. Dia punya pacar seorang polisi, kemudian hamil, kemudian si pacarnya ini ketika si mahasiswi ini hamil, dia selalu meminta untuk digugurkan kandungannya. Makanya, kemudian 1 kali hamil, 2 kali digugurkan lagi. Nah, kemudian sampai si wanita ini depresi dan akhirnya bunuh diri. Coba antum nanti cek nama lokasi peristiwa itu. Dan akhirnya kemarin yang saya baca di kabar berita itu, si laki-lakinya ini dipecat dari kesatuannya dengan secara tidak hormat. Nah, ini merupakan efek buruk dari hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kehamilan. Dari kehamilan itu terjadi aborsi sehingga dia merasa frustasi si wanita tersebut karena mungkin minta dinikahi, si laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi dirinya. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, kembali ke topik masalah. Jadi masalah isqatul janin ini adalah merupakan sebuah solusi sebenarnya. Solusi bagi pasangan suami istri yang dalam proses kehamilannya itu mendapatkan semacam gangguan atau tidak sehat kehamilannya itu. Sehingga kalaupun dilanjutkan akan membahayakan ibu misalkan. Jadi emang ada janin yang membahayakan ibu? Ada. Itu nanti kedokterannya akan bicara. Saya sedikit ingin sharing mengenai masalah kehamilan ini. Saya punya seorang jamaah di daerah Pondok Gede. Dia itu tinggal di perumahan menengah atas, artinya orang kaya raya. Kemudian
dia tidak punya anak. Kemudian bukan tidak punya anak, tidak hamil. Jadi dia beberapa kali hamil, kemudian ketika hamil itu keguguran. Kalau dia bukan digugurkan ya, keguguran sendiri. Gugur terus. Nah, terus pada suatu ketika mungkin dia itu si pasangan suami itu istri itu pengen sekali punya anak. Jadi kalau orang yang sudah pernah menikah mungkin tahu ya di dalam kandungan itu ada miom lah, ada virus lah yang mengganggu proses perkembangan janin. Nah, Bapak ini pada kehamilan yang kesekian kalinya, saya tidak tahu persis yang keberapa, yang jelas sudah beberapa kali. Nah, kemudian si dokter menginformasikan kepada si bapak, karena zaman sekarang kan udah canggih, bisa difoto dengan 3 dimensi, 4 dimensi dan sebagainya, sehingga apa namanya foto mengenai keadaan janin itu sekarang akurat bisa dipastikan. Nah, dokter mengatakan bahwa Pak, ini putra bapak ini janin ini kalau dibiarkan dalam kandungan bisa hidup, bisa bertahan, tapi nanti akan lahir dalam keadaan cacat. Dokter tahu cacatnya bakal begini, bakal begini, bakal begini. Karena memang itu kan sudah dianalisa, sudah diambil kesimpulan. Itu bukan datang tiba-tiba, tapi memang sudah dari pertama kali datang, kedua kali datang, itu analisanya sudah lengkap analisanya. Sehingga disimpulkan bahwa ini bakal begini, bakal begini, bakal begini. Artinya kalaupun anak ini hidup, lahir nanti akan satu merepotkan bapak, yang kedua kasihan juga terhadap anaknya. Tapi pasangan suami itu dokter menyarankan untuk menggugurkan kandungan. Dokter untuk menyarankan kandungan. Tapi bapak ini mengatakan begini aja, dokter, saya tawakal sama Allah. Bagaimanapun bentuknya anak yang bakal lahir nanti, saya akan terima. Subhanallah. Ini sangat mengharukan. Dia saking pengennya punya anak, dan dia orang kaya raya. Bentuknya kayak apapun akan saya terima. Nah, pada suatu ketika saya main ke rumah beliau, sangat bagus sekali, mewah, orang kaya. Kemudian saya masuk sama istri saya, ada keperluan. Pas saya masuk, kemudian ada orang nyelamin. Subhanallah, wallahu a'lam. Seperti nenek-nenek. Jelek ya Allah ya Rabbi. Kemudian kita salamin, jadi saya terima salamnya dua-dua. Istri saya juga saya salamin. Kemudian setelah itu, karena waktu itu yang pertama kali saya datang ke rumah itu. Kemudian setelah itu datanglah, saya juga nggak tahu, datanglah orang lagi, orang yang ketiga, orang yang kedua dari pemilik rumah itu. Ternyata ibunya cantik, bapaknya cakep. Ternyata yang tadi itu anaknya. Yang tadi itu anaknya. Dan disitulah bapaknya cerita sama bahwa peristiwa yang tadi saya ceritakan di awal itu begitu. Subhanallah. Bapak ini luar biasa. Luar biasa. Kata dia, saya terima. Memang konsekuensinya dokter sudah menyampaikan kepada saya. Dan itulah rezeki saya, katanya. Mengagumkan sekali. Walaupun dengan keadaan yang sangat menakutkan atau jelek lah gitu, subhanallah. Tapi bapaknya itu dan ibunya menerima, dirawat dengan senang hati, dengan segala kemewahan, segala apa yang dia punya dia serahkan buat satu-satunya anaknya itu. Dia satu-satunya itu. Dan setelah itu tidak ada lagi keturunan yang lain. Nah, jadi sekali lagi, dokter untuk hari ini sudah memiliki alat ataupun kecanggihan yang luar biasa ya mengenai keadaan janin. Nah, di situ pun kalau dokter yang adil, dokter yang ini, dia menyarankan kepada pasangan ini, Bapak monggo, Bapak mau pilih yang mana. Tapi kondisinya seperti ini. Kalau dilanjutkan akan begini. Nah, ya itu sebenarnya bagi pasangan suami istri yang
Sudah menikah perlu ada tindakan. Kalau yang tadi tidak diambil tindakan, kalau diambil tindakan bagaimana hukumnya menurut syariat Islam? Nah, pada sore hari ini, teman kita akan menyampaikan pemaparannya mengenai isqatul janin, hukum menggugurkan kandungan. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal itu? Tentu hal ini dilatar belakangi sebenarnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa. Wala taqtulun nafsa. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Al-An'am ayat 151. Itu saja mukadimah dari saya dan mungkin kepanjangan. Untuk lebih detailnya kita akan simak presentasi dari Siti Dahria. Yang kedua di sini ada Siti Rahayu. Yang ketiga ada Ukhti Nisa Nur Aulia Rahmat. Mana halo? Yang tiga ini? Siti Dahria, halo? Ya, Pak Ustadz. Jadi yang satu kan kebetulan tidak bisa. Ini empok kan? Iya, Ustadz. Maaf, nama lengkapnya ini Siti Dahria? Iya, Ustadz. Oh, itu aja empok. Terus yang kedua, terus kenapa? Iya, yang satu karena dia nggak bisa, jadi nanti dia minta presentasi di kelompok lain, Ustadz. Boleh. Jadi hari ini siapa? Saya berdua aja, Siti Dahria sama Siti Rahayu. Oh iya. Taib. Kalau gitu, waktu dan tepat silakan saya serahkan ke Ibu Guru Siti Dahria. Silakan. Tafadhal Masykurah. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Rabbis shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat sore untuk Bapak dosen dan teman-teman yang lain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas walaupun dengan secara daring. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karena tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Yang lain dan bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siti Dahria yang akan menjadi moderator dalam diskusi materi Masail Fikih dengan anggota saya dan Siti Rahayu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sebelum memulai, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyampaian materi, saya persilakan kepada Siti Rahayu. Sebentar saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini share screen. Terdengar tidak ya?
Terdengar jelas, suara jelas. saya? Oke, Jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian aborsi. Pengertian aborsi secara umum, istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan atau pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelumnya, sebelum dapat lahir secara alamiah. Meskipun istilah ini tentunya memerlukan penjelasan yang lebih perinci, utamanya dalam relativitas batas terhentinya kehamilan, terkait dengan proses yang melatar belakangi pengguguran dan keguguran kandungan. Namun, data dipastikan bahwa pada umumnya memiliki substansi pemaknaan yang hampir sama. Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak kepada janin dan ibu dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui, penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi, dan ekslampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan yang sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah yang kontroversial di masyarakat. Ya, di slide kedua. Aborsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu spontaneous abortion, yaitu gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami. Yang kedua, jadi misalkan yang pertama itu si ibu sedang hamil, lalu dia pergi ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, ibu hamil tersebut terjadi kecelakaan, misalkan jatuh. Nah, ini bisa disebut dengan keguguran spontaneous abortion. Adapun yang kedua yaitu induced abortion atau pressure abortion, pengguguran kandungan yang disengaja. Pengguguran yang disengaja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu therapeutic abortion, pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu. Sebagai contoh, calon ibu yang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah sehingga dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan. Tetapi semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua yaitu eugenic abortion, pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat. Jadi misalkan di dalam rahim tersebut, si janin ini tidak mengalami perkembangan sehingga harus digugurkan dan dikeluarkan. Adapun yang sudah dijelaskan oleh Pak Yuyu tadi, mungkin si janin masih dapat dipertahankan dan ibunya pun tidak mengalami dan tidak membahayakan untuk si ibunya. Yang ketiga yaitu elective abortion, pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain. Silakan ke slide selanjutnya, Pak. Terima kasih. Hukum aborsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uraian Al-Quran tentang aborsi. Kita mengambil uraian dari Al-Quran. Yang kedua yaitu uraian tentang aborsi melalui hadis. Jadi kita merujuk kepada yang pertama yaitu dari Al-Quran, dan yang kedua itu melalui hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan ulama tentang aborsi. Di slide selanjutnya, uraian Al-Quran tentang aborsi. Jika dilihat dari Al-Quran ini sangat tidak diperkenankan untuk melakukan pengguguran ini ya. Tapi
akan ada jawaban-jawaban lagi nanti di slide selanjutnya. Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid harusnya menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum, permasalahan tertentu harusnya sesuai dengan tuntutan urutan dasar. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran, dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dan rujukan. Uraian Al-Quran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terperinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum atau global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi ini adalah surat Al-Isra ayat 31 dan ayat 33, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang besar. Lalu ada juga di ayat 33, mungkin ada yang mau bantu membacakan? Saudara Chandra, silakan baca. Tes. Halo, ada nggak? Dah. Yang ayat 33 ini ya? Ya. Wala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Terima kasih Saudara Chandra. Lalu untuk artinya adalah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dan membunuh. Dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Sehingga sangat keras sekali ya dalam surat Al-Isra dan Al-An'am yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Yuyu, tidak diperkenankan untuk membuang janin atau menggugurkan kandungan. Namun kita akan menjelaskan pandangan menurut hadis. Redaksi hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Bad'al Al-Khalq, dikemukakan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dari dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat diperintahkan menuliskan amal, rezeki, ajal, dan nasibnya. Celakalah atau bahaya yang kemudian kepada ditiupkan roh. Maksudnya yaitu tentang amal, rezeki, ajal, dan nasib celaka atau bahaya kemudian kepadanya ditiupkan roh. Jadi janin itu ketika dia masih di usia 1 bulan, 2 bulan, biasanya belum ditiupkan roh. Sehingga di sini ada pandangan bahwa boleh digugurkan asalkan belum ada ruhnya. Ya. Lewat iklan. Oh, kepencet kokoh ini. Namun ada pula
yang mengatakan tidak dibolehkan meskipun belum ada ruh pada janin tersebut. Yang kedua yaitu redaksi hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Hudud. Dikemukakan. Dari Ubadah bin Samit berkata, kami bersama dengan Rasulullah di sebuah majelis. Lalu ia bersabda, aku dibaiat untuk tidak mempersekutukan Allah dan dengan sesuatu. Janganlah engkau berzina, mencuri, dan jangan kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Sudah jelas ya di sini, jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak. Hadis tersebut juga bersinggungan dengan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 yang artinya, wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin, mohon maaf agak grogi, datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan memberhakai dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di slide selanjutnya, Mpok. Ya. Dan yang ketiga yaitu pandangan ulama tentang aborsi. Ada berbagai macam ya Sirai, di sini. gantian Sirai. Oh boleh, silakan Mpok. Mohon maaf. Sirai grogi, ada siapa sih? Selanjutnya pandangan ulama tentang aborsi. Aborsi sebelum ditentukan ruh kalang ulama fikih berbeda pendapat dalam hal menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i. Kedua, dibolehkan apabila ada uzur. Makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksud adalah mengeringnya air ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Biasanya ada beberapa, misalnya anaknya baru 9 bulan atau 6 bulan, terus ternyata ibunya dinyatakan positif hamil lagi gitu. Berarti dia pada saat masih menyusui tapi dia kondisi hamil. Nah, itu ada beberapa faham dikategorikan sebagai uzur, tapi ada beberapa juga yang tidak mengkategorikan seperti itu ya. Namanya anak biasanya kan rezeki, jadi tetap dilanjutkan kehamilannya, kecuali mungkin ada uzurnya, mungkin kondisi ibu atau kondisinya tidak baik. Nah, itu boleh dinyatakan untuk proses aborsi. Yang ketiga adalah makruh. Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Yang keempat adalah haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Yang kedua adalah aborsi sebelum ditiupkan ruh. Ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima ruh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasannya sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33 yang tadi telah dibacakan oleh Saudara Chandra, serta Quran Surat Al-An'am
ayat 151. Sebagaimana telah dikemukakan para ulama yang sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkan rohnya, yaitu dengan bayar gurah atau budak laki-laki atau perempuan. Demikian pula jika yang melakukannya orang lain sekalipun suaminya sendiri. Di samping membayar gurah, sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Zahiri bahwa pelaku aborsi itu juga dikenai sanksi hukuman kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan apabila masih tidak mampu juga wajib memberi makan fakir miskin 60 orang. Yang ketiga adalah yang C adalah aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti misalnya apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian si ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal itu hukumnya mubah. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu, tentunya dengan hasil diagnosa dari ahlinya, ya, termasuk adalah dokter spesialis kandungan gitu. Jadi misalnya yang menyatakan mungkin tidak hanya katanya itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar dengan orang yang berkompeten. Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa apabila terdapat 2 hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Lebih ringan kerugiannya. Terus selanjutnya, hasil dari uraian dasar yang dikemukakan, kami dapat menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut. Aborsi tanpa sengaja maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis jadikan rujukan adalah surat Taghabun ayat 11, bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah. Sedangkan redaksi ayat yang dimaksud adalah tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kedua adalah aborsi disengaja. Kok kebalik ini? Aborsi yang disengaja atau tanpa uzur sama sekali haram hukumnya. Apabila aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkan roh pada janin, maka dasar hukum keharamannya Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33, serta Quran Surat Al-An'am ayat 151. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pada teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilakan. Boleh tanya enggak? Boleh, silakan, Bang Ilyas. Tadi kan tentang aborsi ya. Muhammad Ilyas. Ya, Silakan. Tadi kan saya mungkin dengan hukumnya gitu kan. Yang saya tadi yang saya ambil itu yang terakhir dalam dunia kedokteran emang akan berbahaya bagi ibu, walaupun apapun nanti ilmu kedokteran menyatakan bahwa ya jalan satu-satunya kalau seandainya bayi itu bisa diselamatkan, ya jangan aborsi.
gitu. Kalau seandainya udah total yang namanya udah batas ambang kehidupan harus diaborsi, ya harus diaborsi gitu. Saya terlepas dari itu, saya mau menanyakan orang yang ini nih, yang menunjukkan tempat aborsi, yang apa namanya, kan kadang-kadang ABG sekarang kan, nah kita kebablasan gitu kan, gitu, kebablasan karena dia pergaulan bebas. Nah kadang-kadang kan ada yang menunjukkan tuh, oh di sono tempat yang aman untuk itu untuk apa namanya, Aborsi. untuk ya aborsi gitu. Nah mau klinik kono gitu. Nah menurut pandangan pemakalah gitu kan, yang menunjukkan, yang nganter itu gimana gitu. Saya juga kalau yang namanya itu udah jelas ya tadi kan, nah ini yang nganterin, yang ngasih tahu gitu. Itu gimana, saya juga bingung. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Kayak Pak Ilyas dapat pernah salam nganter. siapa Pak Ilyas? Bukan Ustadz, dia jangan-jangan lagi bertanya-tanya, pura-pura nanya dulu. Ya, ini lebih parah nih kalau gini. Nanti dia yang menunjukin. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya? Ya. Nanti dulu. Orang yang mengantar, ada yang menunjukkan. Mengantar, gitu. Menunjukkan, menemani dan sekitar aja. Silakan yang kedua siapa? Chandra. Not. Dua dulu ya. Baik, terkait. Ica mau nanya, Ica. Gimana? Chandra dulu. Udah Chandra dulu, Chandra. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait aborsi. Tadi yang dijelaskan ya, sumber Al-Qur'annya ayat 33 dan hadis juga. Kan itu dikatakan janganlah membunuh jiwa. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah janin itu sudah bisa disebut jiwa gitu, sedang sebelum ditiupkan ruh gitu? Apakah itu termasuk membunuh jiwa gitu? Sedangkan janin itu kan belum atau mungkin belum terbentuk seperti manusia dan belum ditiupkan ruh. Apakah itu disebutkan juga suatu perbuatan membunuh? Terima kasih. Ya, dari Chandra ini Allah mengatakan tadi Quran, wala taqtulun nafsa. Nafas itu kan jiwa. Kemudian kalau kita mengikuti dari perkembangan janin itu setelah berhubungan, maka di dalam rahim seorang wanita tidak langsung bentuk jiwa, tapi hanya berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian, 10 hari alaqah, mudghah, baru Allah tiupkan ruh. Nah ini menurut kalau bedakan antara janin ya adalah sebelum dan setelah ditiupkan ruh. Apakah sama atau tidak? Gitu ya? Taib. Yang ketiga siapa? Dua dulu Ustaz. Biar enggak ini. Dua dulu. Ya terserah monggo. Kalau memang udah dulu, sukanya dua nggak apa-apa. Dua, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ilyas gitu ya, Bang Ilyas. Sekarang gini Bang Ilyas, kita umpamakan misalnya ada tempat perjudian gitu. Kita ngasih tahu nih tempat judinya di sana, tempat judinya di sana. Kalau mau berjudi seperti ini. Kalau menurut saya itu secara maksudnya perbuatan yang hanya perbuatan nafsi-nafsi ya, maksudnya itu kan sendiri-sendiri, itu aja udah kena dosanya gitu. Maksudnya sudah dikategorikan ya termasuk menanggung dosanya gitu kan. Gitu. Nah, apalagi itu dia
sama aja kan kalau aborsi itu secara kalimat kasarnya itu membunuh ya. Membunuh berarti dia aja udah tahu orang itu mau membunuh gitu. Malah dikasih unjuk gitu tempatnya gitu kan. Nah, itu malah Bang Ilyas yang ngajak. Nah, kayaknya itu nggak usah nanya lagi deh Bang Ilyas. Itu mah udah ini aja gitu. Orang mau bunuh kok orang mau bunuh kok dikasih tahu tempatnya di sana, diajarin, kalau perlu dianterin gitu kan kayak gitu. Secara logikanya kan seperti itu Bang Ilyas. Kalau itu kayaknya udah pasti dia dapat dosanya dan haram hukumnya gitu. Kecuali mohon maaf misalnya mungkin kandungannya tidak baik. Oh iya, saya ada nih dokter yang mungkin dicek dulu, atau itu kalau itu kan memberitahunya tempat untuk berobat atau apa gitu kan, pemeriksaan. Itu kalau menurut saya ya, kalaupun memang hasilnya akan digugurkan juga gitu kan. Misalnya dia udah tahu kandungannya lemah atau gimana pendarahan. Di sana ada misalnya klinik yang memang menangani kasus seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu beda lagi ceritanya, karena kan dia tidak berniat untuk aborsi gitu. Nah itu. Terus kalau untuk pertanyaan Chandra, Bentar dulu. Ya. Ini ya, okay. Jadi jawaban dari Mbak Siti Dahria ini sebenarnya jawaban bil kias ya, dianalogikan antara satu kasus dengan kasus yang lain gitu. Nah, nggak tahu ini Muhammad Ilyas ini pertanyaan titipan atau pertanyaan pribadi, saya agak curiga. Muhammad Ilyas, halo? Ada tanggapannya atau yang lain barangkali ada yang mau nambahin? Saya apa nambahin Pak? Oh, silakan. Ya. Siapa dulu, silakan. Taubat Bang Ilyas. Banyak-banyak istighfar Bang Ilyas. Aduh. Enggak, maaf. Ya, silakan teman-teman yang lain, enggak iseng saat maaf. Kalau kan dilema juga gitu. Saya paling mau nambahin jawaban Chandra nanti kok. Oh. Jawaban Chandra insya Allah. Iya, ya, silakan. Muhammad Ilyas gimana tanggapannya? Ilyas gimana tanggapannya? Puas apa enggak? Bang Ilyas jujur aja Bang Ilyas. Iya. Kan anak ABG sekarang kan kalau ngeliat kan dilema ya, psikologinya juga kadang-kadang mau digugurin gimana? Kalau itu harus dikawinin kan gitu, harus dinikahin. Si pihak perempuannya kan kadang-kadang gitu yang dilihat dari sekarang gitu. Nah, makanya kata saya tadi mikir kalau kayak gitu gimana ya gitu maksudnya, apakah harus diaborsi apa dinikahin gitu. Kadang-kadang kasusnya ABG sekarang kan karena kebablasan gitu, kalau dinikahin bukan jadi nasabnya gitu. Itu kadang-kadang dilemanya itu, Ustaz. Enggak, pertanyaan saya adalah dengan jawaban dari Mbak Siti tadi, Mas Ilyas masih mau nganterin gitu, mau nemenin. Saya juga bingung maksudnya. Oh, berarti udah ada yang ke situ. Pengalaman nih Bang Ilyas. Aduh. Berarti udah ada yang mendaftar. Berarti sudah pernah ini Bang Ilyas. Jangan-jangan nih dosa. Tuh kan, berarti udah ada yang ke Bang Ilyas nih, jangan-jangan. Bang Ilyas, istighfar Bang, ayo Bang. Jangan-jangan Bang Ilyas ini makelar ya. Makelar aborsi. Bahaya nih. Aduh. Tapi memang fenomenalnya yang sekarang ini justru banyak sih Ustadz. Saya yang sama kayak tadi Bang Ilyas gitu kan. Antara aborsi dan dinikahkan. Sebenarnya risikonya sama-sama dua, bukan jalan keluar kalau menurut saya sih. Pertama, ya diaborsi memang sudah menggugurkan itu dosa gitu kan. Dan kebanyakan orang tua menikah kan hanya untuk menutupi aib gitu kan. Tapi justru itu yang bakalan
jadi dosa jariahnya dia nanti gitu sampai seterusnya gitu. Pertama, orang tua banyak udah dinikahin aja gitu kan gitu. Kalau secara aturan, jadi pernah tuh ada saya pernah nanya, ada tetangga kan ya nggak sih ada gitu kan. Nah tuh saya tanya sama kebetulan kakak sepupu saya kan, Bang Haji gimana kalau kasusnya kayak gini, dia bilang gitu. Jadi nikah. Jadi kalau menurut dia jadi ada paham yang begini Ustadz. Kalau misalnya dia hamil tapi ayahnya memang dia gitu. Ya. Misalnya memang ayahnya si A, misalnya si Chandra menghamili si A gitu. Tapi bener-bener nih Chandra. Contohnya tepat sekali, Mpok. Contohnya itu loh. Itu parah nih. Itu dinikahkan. Tapi harusnya setelah dinikahkan untuk menutupi aib, dia tidak boleh campur sampai anaknya melahirkan. Nanti setelah anaknya melahirkan, dia nikah ulang. Tapi tetap dia nikah ulang, dia pernikahannya dia halal karena nikah setelah melahirkan. Tapi anaknya tetap tidak bernasab ke ayahnya. Tapi pertanyaannya lagi, orang enggak nikah aja dia berhubungan, apalagi udah sah jadi istrinya, kan itu pertanyaannya. Itu yang nggak ada yang tahu ya, Pok. Nggak ada yang tahu ya. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Orang dilarang aja, yang belum sah aja dia sudah sampai hamil, gimana udah nikah gitu kan? Nggak mungkin kan dia selama 9 bulan nggak berhubungan gitu. Apalagi satu rumah, itu yang terkadang jadi ini kayak pengalaman pribadi juga deh. Enggak sih Ustaz, cuman memang jadi bahan diskusi waktu itu gitu kan. Jadi bahan diskusi seperti itu gitu. Jadi bahan diskusi dan bahan candaan gitu. Ya iyalah, gimana, nggak mungkin lah nggak suruh nyampur sampai dia 9 bulan, orang dilarang aja dia bisa gitu kan. Gimana udah sah jadi suami istri gitu. Kalau menurut yang Bang Ilyas, kalau misalnya Bang Ilyas bingung gitu misalnya, ya aturannya seperti itu kalau yang saya tahu Bang Ilyas. Jadi dia dinikahkan sampai anaknya lahir, dia tidak boleh berhubungan, dia tidak boleh bercampur, berzina. Nah, setelah anaknya lahir baru dia dia nikah lagi, tapi itu hanya untuk menghalalkan pernikahannya dia gitu. Setelah itu tapi tetap anaknya tidak dinasabkan ke dia gitu. Nah, saya mau jawab pertanyaannya Chandra nih. Silakan. Kalau dari yang saya pahami mau jawab, gitu ya. Katanya tadi, Oh iya, si Rai. Ya, saya mau jawab. Mungkin kalau misalkan, mohon maaf kalau misalkan berbeda pendapat dengan Mpok, tapi Bismillah. Jika menurut saya, misalkan janin itu belum dikatakan jiwa, seperti yang tadi dijelaskan itu adalah bibit 40 hari itu dikatakan dengan alaqah, dan 40 hari kemudian mudghah. Setelah itu ditiupkan ruh, di 40 hari kemudian ditiupkan ruh. Mungkin kalau dalam sainsnya itu janin itu masih berupa zigot ataupun embrio. Tetapi kelak janin ini bakal menjadi calon jiwa. Ada ruh yang ditiupkan kepada janin tersebut. Maka apabila janin tersebut diaborsi, terjadilah keharaman. Nah, seperti yang dituliskan pada surat Al-Isra ayat 31 dan 33 ini, yang disebutkan itu global, bukan secara janin gitu, tetapi global, jiwa maupun anak maupun janin itu tidak boleh dibunuh seperti itu. Itu menurut saya, menurut pendapat saya. Mungkin Empol silahkan ditambahkan apabila ada kesalahan. Sama sih jawabannya. Dia tetap, karena kan pada saat terjadinya pembuahan itu terus dinyatakan positif hamil, nah itu kan dia ada calon nyawa yang walaupun mungkin dia ditiupkan ruhnya di 120 hari terakhir misalnya gitu kan, di 40 hari ketiga gitu kan. Nah, tapi kan tetap dia sudah jadi calon janin gitu kan, walaupun dia belum ada ruhnya gitu kan. Itu tetap
gitu. Kecuali yang mungkin yang tadi kan sudah dijelaskan kalau dia memang kebetulan. Sebenarnya saya mau ini nih cerita sih Ustadz, karena memang kalau ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya tuh mengalami aborsi 2 kali, dan itu dua-duanya. Yang pertama usia janinnya itu 120 hari, tapi kalau itu tidak aborsi. Jadi dia keluar sendiri gitu kan. Kondisinya saya pada saat memang pada saat hamil itu kondisinya lemah gitu kan. Tapi saya ingin bertahan. Jadi saya itu sama yang seperti Ustadz bilang, saya itu sudah berobat ke dokter spesialis dari pada saat 7 minggu dinyatakan saya positif hamil itu, saya langsung diarahkan bed rest. Untuk waktu itu masih perkuliahan semua pada saat pandemi, jadi online. Pada saat itu padahal saya sedang pelatihan guru pula. Kan pelatihan guru bisa online, jadi saya izin off cam dan itu saya bed rest selama 1 minggu. Periksa lagi, dokter nyatakan janinnya kuat, harus dipertahankan. Nah, saya itu sebenarnya udah sempat husnuzon aja, udahlah dok, saya nyerah, saya bilang gitu. Tapi dokternya yang menyarankan, tidak, ibu harus kuat karena ini janinnya dia kuat, ibu harus kuat, ibu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya saya pertahankan sampai dia usia 13 minggu sampai 15 minggu, alhamdulillah bertahan. Balik lagi ke rumah sakit, dinyatakan tidak berkembang. Tapi saya pertahankan. Dokter bilang masih bisa lihat 1 minggu ke depan. Memang Ustadz, peralatan sekarang canggih, benar-benar kita bisa lihat kondisi janin kita itu benar-benar di komputer itu kita lihat. Jadi saya sama suami itu berobat selalu sama suami, jadi tahu perkembangannya seperti apa. Kondisinya janinnya tidak berkembang, Bu, ibu harus dikeluarkan. Tapi saya bertahan, saya sampai cek darah, semua cek darah lengkap untuk persiapan gitu kan. Ternyata alhamdulillah sehat jadinya, diteruskan lah. Nah, pada saat di usia hampir 20 minggu ke 20, ternyata ya qadarullah, Allah mungkin hanya menitipkan malam saya pendarahan, bawa ke rumah sakit, ternyata dia keluar. Padahal dokter mau mempertahankan, dia ternyata keluar gitu kan. Dan itu yang dokter keluar itu sudah berusia lebih dari 120 hari. Karena janinnya itu sudah berbentuk semua Ustadz. Karena memang waktu masih di dalam tuh kelihatan kepalanya kecil. Masih satu genggam tangan harusnya sebotol aqua yang kecil itu. Dia kepala, telinga, kaki, sampai bahkan jari-jari tangannya itu semua lengkap gitu. Nah, akhirnya saya konsultasi sama guru ngaji saya, dia bilang harus dimakamkan, harus dikafanin karena dia sudah berbentuk janin dan dia harus sudah dikasih nama gitu. Jadi saya kasih nama. Nah, dapat 1 tahun setelahnya, ternyata saya alhamdulillah kemarin tuh, makanya yang saya sempat cuti Ustadz, ternyata saya alhamdulillah dikasih rezeki lagi gitu kan gitu. Nah, sama seperti yang kemarin kondisinya sehat gitu kan. Pada saat awal puasa ternyata sama pendarahan lagi, tapi saya langsung buru-buru ke rumah sakit. Di situ sama. Jadi ada USG itu ada 2, ada yang hanya di luar, ada yang transvaginal, jadi dia alat masuk ke dalam rahim. Pas yang kedua diarahkan untuk dipertahankan selama waktu itu masih 11 minggu. Tapi dokter bilang ini nggak berkembang, tapi kita lihat tambah 1 minggu lagi. Setelah 1 minggu itu 12 minggu, di 12 minggu itu terlihat gitu kan, bayinya itu tidak berkembang. Tapi dokter balikan lagi ke kita, apa ibu mau bertahan lagi 1 minggu gitu kan. Kebetulan waktu yang pas 12 minggu itu saya cek, alatnya di situ tidak ada. Jadi rumah sakit kebetulan alatnya lagi rusak, jadi saya diarahkan untuk minggu depannya lagi kontrol balik, tapi saya langsung pindah rumah sakit. Dan itu sebenarnya dokternya dari awal tuh udah ngomong, Bu, ini janinnya berhenti detak jantung gitu. Tapi saya masih
enggak nih gitu kan, saya pindah rumah sakit lah gitu kan. Kata orang biasanya coba pindah rumah sakit. Saya pindah rumah sakit ternyata sama, langsung dimasukin kamera lewat kemaluan itu dari dalam, kelihatan dokternya bilang ini mudigah Ibu. Mudigah itu janin itu sudah berhenti detak jantung gitu. Jadi kalaupun dipertahankan gitu, justru nanti akan jadi penyakit ke si ibunya gitu. Si ibunya bahaya. Dengan berat ya, wajib dikeluarkan. Jadi akhirnya langsung malamnya, paginya langsung masuk UGD, masuk ruang operasi, langsung dikeluarkan, dan itu masih berbentuk gumpalan karena dikasih lagi ke kita gitu. Jadi saya benar-benar ngerasain memang kondisinya saat ini alat peralatan kesehatan itu benar-benar, jadi kita bisa tahu mana kondisi kita, mana kondisi janin, seperti itu, Ustadz. Itu aja sih. Terima kasih atas sharing pengalamannya, bermanfaat buat orang lain. Sedikit yang terakhir buat yang Chandra tadi. Jadi memang begini, para ulama sepakat janin tidak boleh digugurkan tanpa alasan ya, bagi yang 120 hari, yang artinya sudah berjiwa. Adapun yang masih alaqah dan yang masih mudghah, yang belum berjiwa, itu di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bisa dilihat nanti ada pendapat Imam Jumhur Fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Itu belum dikatakan jiwa. Jadi tidak termasuk wala taqtulun nafsa. Di situ ada perbedaan pendapat bagi yang belum ditiupkan roh. Nah, implikasinya bagi yang mengatakan yang masih alaqah, misalkan baru seminggu, baru 2 minggu ya, kemudian dia keluar, maka dia tidak harus mengikuti hukum nifas, gitu loh. Tetapi bagi yang mengatakan itu sudah termasuk jiwa, maka dia berlaku hukum nifas. Jadi memang ada konsekuensi dari ketetapan tersebut. Ala kulli hal, yang sebelum ditiupkan roh, di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu termasuk jiwa sehingga haram. Kalau tidak ada asar, haram untuk diaborsi. Tetapi yang membolehkan pun bukan tanpa alasan, tetapi aborsinya yang membolehkan pun ada alasan, tentunya alasan yang memang darurat untuk dilakukan tindakan aborsi. Itu nanti bisa dielaborasi lagi, dilihat di dalam beberapa referensi yang lainnya. Terima kasih karena waktu sudah mepet untuk azan maghrib. Terima kasih Ukhti Daharia, kemudian terima kasih di Ukhti Rahayu atas penjelasannya yang cukup lengkap dan sangat mendalam. Terima kasih juga terhadap Ustadz Muhammad Ilyas, juga Ustadz Chandra yang sudah menyampaikan pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih kepada yang lainnya juga semuanya yang sudah hadir di program Zoom ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, keutamaan, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akan closing, akan tutup dengan salam. Silakan nanti Mbak Dahria untuk ditutup dan sekalian membacakan kafaratul majelis. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau datangnya dari kami, kepada terima kasih kepada Saudara Budi Chandra dan Bang Ilyas dan Saudara Salman yang sudah bertanya dan saling melengkapi gitu. Kita saat ini mungkin fenomena ini 2 tahun 3 tahun ke depan akan menjadi kita ini kan akan menjadi calon-calon guru, di mana pengkhususannya adalah murid-murid di jenjang SMK. Nah, dan di mana yang Bang Ilyas tadi bilang sangat rawan terjadinya hubungan seks di luar nikah, dan itu mungkin kita sebagai guru, kita akan menjadi tanggung jawab kita yang besar untuk mungkin melakukan atau mensosialisasikan materi ini gitu kepada peserta didik teman-teman kita, nanti peserta didik kita, agar untuk menghindari semua kasus seperti ini gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membacakan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Amin.